Halo Sobat Cemis, perkenalkan saya Marunia Tuguan Purba dengan NIM 4243131104. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi penting dalam kimia, yaitu asam dan basa. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari asam dan basa, bagaimana suatu zat dapat dikategorikan sebagai asam dan basa, serta bagaimana cara menghitung nilai pH dari suatu larutan. Nah teman-teman, materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena banyak zat yang kita gunakan itu memiliki sifat asam maupun basa. Jadi, mari kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Oke, sebelum masuk ke konsep kimia, coba teman-teman perhatikan dua fenomena berikut. Nah yang pertama, mengapa sih air jeruk memiliki rasa yang asam? Dan yang kedua, mengapa sih sabun memiliki sifat licin ketika digunakan? Apakah rasa asam dan licin tersebut terjadi secara kebetulan? Ternyata tidak ya. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan ion-ion tertentu dalam suatu larutan. Nah, air jeruk mengandung zat yang bersifat asam, sedangkan sabun memiliki sifat basa. Dari fenomena sederhana ini, kita bisa mulai memahami bahwa dunia kimia ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti pembelajaran ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin kita capai. Nah, yang pertama, teman-teman mampu memahami konsep dasar dari asam dan basa. Kedua, mampu mengidentifikasi keberadaan ion H+ dan OH- dalam suatu larutan. Ketiga, memahami konsep skala pH sebagai ukuran tingkat keasaman suatu larutan. Dan yang terakhir, teman-teman mampu melakukan perhitungan pH pada larutan asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Oke, sekarang kita masuk ke konsep utama. Nah, yang pertama menurut teori Arrhenius, asam merupakan zat yang ketika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Contohnya adalah HCl atau asam klorida. Ketika HCl dilarutkan dalam air, HCl akan mengalami ionisasi menjadi HCl menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Nah, ion H+ inilah yang menyebabkan suatu larutan memiliki sifat asam. Semakin banyak ion H+ yang dihasilkan, maka sifat asam suatu larutan akan semakin kuat. Nah, sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah NaOH. Nah, NaOH ini akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Ion OH- inilah yang menyebabkan suatu larutan memiliki sifat basa. Setelah mengetahui konsep asam dan basa, sekarang kita membahas bagaimana cara mengukur tingkat keasamannya. Nah, tingkat keasaman suatu larutan dapat diketahui melalui nilai pH ya teman-teman. Nah, skala pH ini berada pada rentang 0 sampai 14. Jika nilai pH-nya berada di bawah 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Contohnya seperti HCl atau asam lambung. Nah, jika pH-nya sama dengan 7, maka larutan bersifat netral. Contohnya adalah air murni. Nah, sedangkan jika nilai pH-nya lebih dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Contohnya adalah NaOH dan juga sabun. Jadi, semakin kecil nilai pH, maka semakin asam larutannya. Sedangkan semakin besar nilai pH-nya, maka semakin basa sifatnya. Untuk menghitung nilai pH, kita menggunakan beberapa rumus. Nah, rumus utama yang digunakan adalah pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+. Sedangkan untuk larutan basa, kita dapat menggunakan rumus pOH sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion OH-. Kemudian, hubungan antara pH dan pOH adalah pH ditambah pOH sama dengan 14. Nah, selain itu, dalam perhitungan asam basa, kita juga perlu memahami perbedaan larutan asam kuat dan lemah. Larutan kuat mengalami ionisasi sempurna, artinya hampir seluruh molekul berubah menjadi ion. Sedangkan larutan lemah hanya mengalami ionisasi sebagian. Karena itu, perhitungannya akan menggunakan nilai Ka atau Kb.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu asam kuat. Soalnya, hitung pH larutan HCl 0,001 molar. Nah, jadi langkah pertama adalah menuliskan reaksi ionisasinya. HCl menghasilkan H+ dan Cl-. Nah, karena HCl termasuk asam kuat, maka ionisasinya berlangsung sempurna ya teman-teman. Nah, sehingga konsentrasi ion H+ ini sama dengan konsentrasi HCl. Jadi, H+ sama dengan 0,001 molar atau dapat ditulis 10⁻⁻³ . Selanjutnya, kita gunakan rumus pH sama dengan min log H+. Nah, pH sama dengan minus logaritma 10⁻⁻³. Maka, diperoleh pH-nya sama dengan 3. Jadi, larutan HCl 0,001 molar memiliki nilai pH sebesar 3. Gampang kan teman-teman? Selanjutnya, contoh kedua yaitu basa kuat, di mana soalnya hitung pH larutan NaOH 0,01 molar. Oke, pertama kita tuliskan reaksi ionisasinya. NaOH menghasilkan Na+ dan OH-. Karena NaOH merupakan basa kuat, maka ionisasi terjadi sempurna. Konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi NaOH. OH- sama dengan 0,01 molar, atau kita buat menjadi 10⁻⁻². Kemudian kita hitung pOH-nya. pOH sama dengan minus logaritma 10⁻⁻². Hasilnya pOH sama dengan 2. Nah, karena pH ditambah pOH sama dengan 14, maka pH sama dengan 14 dikurang 2, maka pH-nya menjadi 12. Jadi, larutan NaOH 0,01 molar memiliki pH sebesar 12 dan bersifat basa. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh asam lemah. Berbeda dengan asam kuat seperti HCl yang mengalami ionisasi sempurna, asam lemah ini hanya mengalami ionisasi sebagian. Artinya, tidak semua molekul asam berubah menjadi ion H+. Nah, contoh asam lemah yang kita gunakan adalah CH3COOH atau asam asetat. Reaksi ionisasinya, CH3COOH mengalami ionisasi sebagian membentuk ion H+ dan CH3COO-. Tanda panah dua arah ini menunjukkan bahwa reaksi dapat berlangsung ke arah pembentukan ion dan juga dapat kembali membentuk CH3COOH. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua molekul CH3COOH terurai menjadi ion. Nah, karena termasuk asam lemah, kita tidak bisa langsung menggunakan konsentrasi awal sebagai konsentrasi H+-nya. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali molar. Nah, langkah yang pertama itu kita harus menentukan konsentrasi dari H+-nya. Diketahui di soalnya yaitu Ka-nya sama dengan 1 dikali 10⁻⁻⁵. Molarnya sama dengan 0,1 molar. Maka, konsentrasi H+ sama dengan akar dari 1 dikali 10⁻⁵ dikali 0,1. Maka diperoleh konsentrasi H+-nya sama dengan akar dari 10⁻⁻⁶. Sehingga konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10⁻⁻³ molar. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus pH sama dengan min log H+. Nah, kita substitusikan, maka pH-nya menjadi minus log 10⁻⁻³. Maka diperoleh pH-nya sama dengan 3. Nah, jadi larutan CH3COOH 0,1 molar memiliki nilai pH sama dengan 3. Nah, hal yang perlu diingat adalah asam lemah memiliki ionisasi sebagian, sehingga ion H+ yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan asam kuat dengan konsentrasi yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh terakhir, yaitu perhitungan basa lemah. Nah, pada contoh sebelumnya, kita sudah menghitung basa kuat yang mengalami ionisasi sempurna. Nah, namun pada basa lemah, ionisasi hanya terjadi sebagian, sehingga jumlah ion OH- yang dihasilkan tidak sama dengan konsentrasi awal larutan. Contoh basa lemah yang digunakan adalah NH4OH.
reaksi ionisasinya NH4OH mengalami kesetimbangan menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, karena termasuk basa lemah, maka kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali molar. Nah, langkah yang pertama, kita menentukan konsentrasi ion OH-nya, di mana diketahui bahwa Kb-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 5, molarnya sama dengan 0,1 molar. Maka, konsentrasi OH- sama dengan akar dari 1 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 0,1. Kemudian, 0,1 ini kita dapat tulis menjadi 10 pangkat minus 1, sehingga konsentrasi OH-nya sama dengan akar dari 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 1, sehingga diperoleh konsentrasi OH-nya sama dengan akar dari 10 pangkat minus 6. Maka konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 3 molar. Nah, setelah mendapatkan konsentrasi OH-, kita mencari nilai pOH-nya, di mana rumus pOH sama dengan minus logaritma konsentrasi OH-. Nah, kemudian kita substitusikan pOH sama dengan minus logaritma 10 pangkat minus 3. Maka pOH sama dengan 3. Nah, karena hubungan pH ditambah pOH sama dengan 14, maka pH sama dengan 14 dikurang pOH. pH sama dengan 14 dikurang pOH-nya tadi 3. Jadi, larutan NH4OH 0,1 molar memiliki nilai pH sama dengan 11. Nah, karena nilai pH lebih besar dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sekarang teman-teman dapat mencoba latihan, di mana soal pertama, hitung pH larutan HNO3 0,01 molar, dan soal yang kedua, hitung pH larutan KOH 0,001 molar. Nah, jadi coba kerjakan terlebih dahulu dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah kita pelajari ya teman-teman. Kita sudah mempelajari konsep asam dan basa, maka dapat kita simpulkan bahwa asam adalah zat yang menghasilkan ion H+, sedangkan basa menghasilkan ion OH-. Nilai pH digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman suatu larutan. Larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, dan pH lebih dari 7 bersifat basa. Selain itu, larutan kuat mengalami ionisasi sempurna, sedangkan larutan lemah mengalami ionisasi sebagian. Oke Sobat Cemis, demikian pembelajaran kita mengenai asam dan basa. Semoga materi yang telah dipelajari hari ini dapat membantu teman-teman memahami konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Thanks for watching.